Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kaisang Pangarep terpilih menjadi Ketua Umum PSI, mengalahkan dua kandidat lainnya, dipilih dengan voting secara online. Ada yang menarik di acara PSI tersebut, pidato Pak Joko Widodo. Pidato Pak Joko Widodo ini berbau-bau sindiran ya ke partai tertentu. Partai apakah itu? Nah, nanti teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Yang jelas, Pak Jokowi mengatakan PSI partai cerdas, PSI bukan partai keluarga, saham PSI itu dimiliki oleh seluruh kader PSI. Nah, seperti apa itu selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Gajah setia! Gajah! Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tadi masuk ke gedung ini dari rumah yang hanya 2 menit dari sini. Saya merasakan antusias, semangat, dan spirit PSI kelihatan sekali. Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit. Tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Jokowi! Jokowi! Pertanyaannya ya, gajah itu besar ya. Kalau dibandingkan dengan banteng, besar gajah apa besar banteng? Ayo, silahkan ngetik di kolom komentar. Ini sepertinya bau-bauan sindiran. Kita tahulah Pak Jokowi sebelumnya dari partai apa ya, dan apa penyebab Pak Jokowi keluar dari partai tersebut ya. Lanjut kita ke video berikutnya. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Selesai semua. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Saya bisa membaca, ya misalnya, kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Ada intervensi besar. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Ya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik.
Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah, yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kita, kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu, kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu, Bang, kalau diintervensi, Bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh, nggak ada, Bang. Kalau saya presidennya, Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu, Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh, Bang. Nah, yang begini-begini, Bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Ya, Fahri bongkar Jokowi walk out dari PDIP karena sering diintervensi dari belakang. Siapa mengintervensi Pak Jokowi dari belakang pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden dan Pak Jokowi itu waktu masih kader PDIP? Ayo, siapa yang mengintervensi? Tahu lah ya, silakan ketik di kolom komentar ya. Hari ini dalam pidato kebangsaan dalam Kongres PSI, Jokowi menegaskan akan bersungguh-sungguh mendukung penuh dan bekerja keras untuk PSI. Bagi saya ini adalah tanda tebal bahwa sebenarnya PSI itu dengan Jokowi sangat identik, dan bahkan bisa kita klaim bahwa sebenarnya Jokowi secara resmi sudah PSI. Inilah yang saya kira akan menandai babak baru dalam belantika politik kita di masa-masa yang akan datang, bahwa Jokowi tak jadi pensiun tapi akan memberikan dukungan secara penuh dan secara total kepada PSI untuk kompetitif untuk menjadi partai di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagi saya sudah nggak relevan apakah Jokowi itu akan menjadi Dewan Pembina ataupun tidak di PSI, karena secara prinsip, secara eksplisit Jokowi mengatakan mendukung penuh, bekerja keras untuk PSI. Itu kan adalah tanda terang bahwa Jokowi akan membuat bagaimana pergerakan-pergerakan politik di PSI di masa-masa yang akan datang akan diarahkan untuk memenangkan pertarungan politik. Jadi menurut Anda bagaimana kira-kira politik di masa-masa yang akan datang, terutama juga adalah masa depan PSI setelah Jokowi menjadi bagian penting di partai ini? Mari kita tunggu. Itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas Pak Jokowi sepenuhnya akan mendukung PSI. Apakah ini akan menjadi ancaman untuk partai Pak Jokowi sebelumnya? Silahkan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share video ini ya. Jangan lupa subscribe channel Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.